Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Hikmah PN Karimun Kepri yang dirahmati Allah. Kajian kita kitab Risalatul Mu'awanah malam hari ini sampai kepada permasalahan anjuran menggunakan waktu untuk seluruhnya untuk ibadah taqarrub ilallah, melakukan ibadah-ibadah rutin, yaitu berupa sholat atau baca Al-Quran atau zikir dan lain sebagainya. Kalau bahasa lain disebut dengan istilah al-aurat, yaitu ibadah yang dilakukan secara rutin. Kemarin kita sudah membahas yaitu tentang sholat, yaitu di antara ibadah yang selalu dirutinkan oleh orang-orang soleh, dijadikan aurat, dijadikan wirid, yaitu sholat sunnah. Dan penjelasan pada saat ini kita masuk kepada pembahasan sholat sunnah apa saja yang akan diwiridkan, yang akan dijadikan aurat tersebut. Mari sebelumnya kita Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para nabi, para sahabat, para ahli bait Rasulullah SAW, para tabi'in, tabi'in, para ulama, para aulia, para masyayikh kita semuanya, khususnya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad fi kitabih Risalatul Mu'awanah, wala yanbaghi an tastaghila binaflil mutlaq fi waqti naflin warada fi sunnatil mutahharah min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam au qawlihi hatta ta'tiya 'alal adad al-akmal minhu. Kemarin kita sedang bahas tentang satu ibadah yang ditekankan atau disarankan untuk dirutinkan, yaitu sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah. Cuman kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, janganlah kita menyibukkan diri dengan sholat sunnah mutlak, tetapi meninggalkan sholat-sholat sunnah yang sudah dituntun oleh baginda Rasulullah SAW di dalam sunnah-sunnah beliau. Jadi pertama yang harus dilakukan yaitu sholat sunnah mana saja yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, yang sudah dituntut oleh Rasulullah, itu dulu selesaikan. Setelah itu baru memperbanyak sholat sunnah mutlak.
Sholat sunnah mutlak itu apa maksudnya? Sholat sunnah yang tak pakai nama mutlak. Pokoknya usolli sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah karena Allah ta'ala. Dah itu saja. Boleh ibu mulai habis isya, umpamanya sholat badiah isya sudah, kemudian sholat sunnah mutlak. Apa tuh? Sholat yang tak pakai nama, tak pakai embel-embel, pokoknya sholat sunnah karena Allah ta'ala. 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau sholat sunnah malam hari harus 2 rakaat, 2 rakaat. Karena Rasulullah SAW bersabda, sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, ini hadis Rasulullah SAW. Sementara mohon maaf ada kesalahpahaman di dalam memahami sholat malam, praktek sholat tarawih yaitu 4 rakaat 1 kali salam. Itu adalah berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Memang di dalam hadis disebutkan Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah SAW itu sholatnya 8 rakaat. Nah, itu secara umum, ya. Secara umum di Ramadan, di luar Ramadan, di dalam Ramadan itu Rasulullah tidak tinggal. Nah, tetapi kemudian 8 rakaat ini di situ ada keterangan 4 rakaat sholatnya lama, 2 rakaat lama, 2 rakaat lama, kemudian istirahat, kemudian 4 rakaat lagi. Jadi dalam hadis tersebut diterangkan. Jadi diterangkan 4 rakaat lama sekali, kemudian istirahat, kemudian disambung lagi 4 rakaat lagi. Jadi di dalam pemahaman tersebut sehingga ada yang memahami 4 rakaat sekali salam. Tetapi tidak begitu hakikatnya. Maksudnya itu memang Rasulullah 2 rakaat lama salam. Waktu 2 rakaat lama lagi salam, dan 4 rakaat istirahat. Nah, bukan langsung 4 rakaat. Terus dalil yang menguatkan mana? Yaitu hadis Rasulullah SAW, sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak tadi setelah kita sholat badiah isya, banyak kita sholat badiah isya sudah selesai, tinggal sholat sunnah. Allah, saya niat sholat sunnah karena Allah Ta'ala Akbar. Dah. Bukan qobliyah, bukan ba'diyah, bukan apa segala macam, bukan. Pokoknya sholat sunnah tok lillahi ta'ala. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Dan itu berapa rakaat? Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri lagi usolli sunatan lillahi ta'ala kan. Allahu Akbar, usolli sunatan lillahi ta'ala. Terus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Allah, usolli sunatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Salam lagi, berdiri lagi. Allahu Akbar. 6 rakaat, 8 rakaat, 10, 12, 14, 20, 50, 100 rakaat. Tidak ada masalah. Boleh. Namanya apa, Bu? Sholat sunnah mutlak. Cuman kata Sayyid Abdullah di sini, Bil Anwi Al-Haddad di sini, kita jangan menghabiskan waktu menyibukkan dengan sholat sunnah mutlak ini, tapi meninggalkan yang memang sudah ada tuntunan secara sunnah. Jadi yang secara sunnah apa dulu? Qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir. Nah, itu dulu kan. Habis itu udah selesai semua, masih kepingin sholat lagi, belum penat. Nah, ini orang kan gitu. Saya kepingin lagi dekat dengan Allah, ditambahlah sholat sunnah mutlak gitu. Itu orang-orang soleh, makanya sholat sunnah kok satu malam kok 100 rakaat. Sholat sunnah apa tuh? Ba'diyah isya berapa? Witir berapa? Tahajud berapa aja? Sholat sunnah mutlak tanpa ada batasan. Mau siang mau malam terserah, boleh. Sholat sunnah mutlak. Famin dzalika adadur rakaat allati waradat fihi warad qabla al-maktubat wa suhratuha tughni an dzikriha. Jadi pertama yang harus diperhatikan yaitu sholat qobliyah dan ba'diyah. Itu yang didahulukan. Kompletkan dulu qobliyah ba'diyah dulu. Nah, itu pertama. Yang sudah kita tahu, ya. Ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, qobliyah ba'diyah zuhur, terus qobliyah asar.
Itu semuanya itu dikompletkan dulu. Kemudian wa min dzalika salatul witri. Kemudian setelah salat qabliyah ba'diyah itu kita kompletkan ya. Kemudian ditambah lagi salat sunnah witir. Wa ya salatun thabitatun muakkadatun wa qad dhaba ba'dul ulama ila wujubiha. Jadi salat witir ini salat hukumnya salat yang sabita muakkadah, betul-betul salat sunnah ini ditekankan, sangat ditekankan ya, ditekankan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Saking ditekankannya salat witir ini, sebagian ulama mengatakan salat witir hukumnya wajib. Sebagian ulama, tidak semua. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu witir. Allah itu ganjil satu. Dan Allah suka ganjil. Allah suka witir. Fa'autiru ya ahlal Qur'an. Maka salat witirlah wahai ahli Al-Qur'an. Nah, itu. Allah suka witir. Allah tuh witir, suka witir. Witir itu artinya ganjil. Makanya salat witir itu 1, 3, 5, 7, 9, 11. Wa aktsaruha 11 rakaat. Salat witir paling banyak 12 rakaat. Paling banyak 11 rakaat. Salat witir paling banyak 11 rakaat, 11 rakaat paling banyak. Paling sedikit berapa? 1. Paling sedikit 1. Lebih sedikit lagi ada tak? Ya tak salat witir lah. Lebih sedikit lagi tak salat witir. Dah 1 masih lebih sedikit lagi, berarti tak salat witir. Paling banyak 11 rakaat. Wa aqallu ma yanbaghi ay yaqtasiru alaihi 3 rakaat. Sedangkan paling sedikit yang disarankan itu 3 rakaat. Maksudnya 1 rakaat boleh, tapi tak disarankan. Kalau paling sedikitnya tuh boleh. Boleh, tapi yang disarankan paling sedikit orang witir itu kalau tak paling sedikit 3 lah, ya. Nah, 3. Jangan salah paham. Nah, paling sedikit yang disarankan dengan paling sedikit betul. Nah, jadi yang bagi itu seyogyanya. Orang salat witir itu paling sedikit seyogyanya itu ya 3 rakaat. Kalau 1 boleh. Wa fi'luha min akhiril laili liman lahu 'adatun rasikhatun fil qiyam min akhirih afdal. Kapan waktunya? Waktu salat witir yaitu bagi orang yang biasa bangun malam, yaitu di akhir malam, di akhir sholat sunnahnya, itu paling afdal. Yang biasa dia ini bangun malam, dibikin akhir sekali sholat sunnahnya, yaitu sholat sunnah witir. Masya Allah. Qala alaihi salatu wassalam, ijalu akhira salatikum bil laili witra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah akhir salat kalian di waktu malam itu witir. Jadikanlah akhir salat kalian di waktu malam itu witir. Salat habis isya ba'diyah.
ba'da isya, kemudian malam tahajud, habis tahajud terakhir baru witir. Itu paling terakhir. Tetapi perintah Rasulullah SAW ini tidak merupakan wajib atau harus di akhir, tidak harus. Jadi anjuran, jadikanlah sholat witir itu akhir sholat sunnah kalian. Wa man lam takun lahu adatun fil qiyami wa fafi'luha ba'da sholatil isya aula lahu. Sedangkan orang yang tidak terbiasa dia bangun malam qiyamul lail, dia memang tak terbiasa. Itu maka dia kalau tidur langsung bangun-bangun dah azan subuh, bangun dah azan subuh. Dia tidak terbiasa, berat baginya, maksudnya ini memang gimana ya? Kayaknya apa istilahnya ini semacam sangat macam berat baginya. Jadi tak bisa dibangun kalau malam itu tak bisa terbangun, tak bisa terbangun malam. Orang yang seperti ini kalau dia tidur mesti malam itu tak bisa terbangun tengah malam, maka yang paling afdal baginya witirnya setelah sholat isya. Setelah sholat isya, sholat ba'diyah, kemudian witir. Nah, witir itu yang paling afdal bagi dia. Kenapa? Karena dia tak bisa bangun malam. Pokoknya kalau malam tak bisa terbangun. Nanti daripada tidak witir sama sekali. Makanya sholat witirlah setelah isya. Boleh, bukan tak boleh. Nah, boleh. Bahkan lebih utama baginya bagi orang yang tidak bisa bangun di akhir malam. Wa min dzalika sholatud duha. Dah witir sudah. Jadi sholat nawafil qobliyah ba'diyah. Kemudian sholat witir, ya, sholat witir. Di dalam satu keterangan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir. Ya. Sebagian ulama bahkan mengatakan sholat witir itu hukumnya wajib sampai begitu. Jadi insya Allah jelas. Kemudian ada satu permasalahan yang sering jadi masalah. Bagaimana kalau orang habis isya ini sudah sholat witir, kemudian tengah malam dia bangun, macam mana nih? Witir lagi tak? Katanya Rasulullah nyuruh jadikanlah akhir sholat malammu sholat witir. Jadi orang yang sudah sholat witir setelah isya, kalau dia bangun malam dia tidak sholat witir lagi. Ya sholat tahajud sudah, sholat tahajud aja. Nah, witirnya sudah tadi habis isya. Gitu. Makanya kita kalau bulan Ramadan kan, biasanya kita witirnya habis isya apa habis sahur? Habis isya kan? Habis tarawih itu. Maksudnya habis tarawih itu kan habis isya, ya kan? Habis isya tarawih witir, bukan di akhir malam. Nah, itu sebetulnya berlaku untuk kapan saja, bukan khusus Ramadan. Sholat witir yang setelah isya itu kapan saja boleh. Malam ini pun boleh, malam besok boleh. Aku nak witir setelah isya, silakan, tidak apa-apa boleh. Bukan khusus di Ramadan saja. Yang kadang-kadang yang aneh malah begini, orang biasa witir akhir malam, ya kan? Ramadan malam dia mesti bangun. Ini tapi bukan masalah afdoliyah saja, bukan masalah salah tidak salah, tidak. Masalah afdol dan tidak afdol. Dia bahkan biasa witir tengah malam. Pas Ramadan dia witir habis isya. Padahal malam nanti sahur pun bangun juga. Padahal yang bahannya dia ini bukan salah, tetapi justru meninggalkan yang afdal. Silakan, tak ada masalah. Witir di masjid jamaah silakan, tak ada masalah. Cuma kan kata Rasulullah SAW, jadikanlah akhir sholat malam itu witir. Kadang-kadang ini tak enak sama kawan-kawan, tak enak sama jamaah. Ini kan, ini yang jadi masalah nih. Kita tak witir, kita langsung balik pula. Kalau langsung balik nanti habis ini ada acara, ada ini dan sebagainya. Hanya witir. Ya tak ada masalah. Witir tak ada masalah. Cuma nanti kalau udah bangun malam jangan witir lagi. Jangan witir lagi.
Wa min dzalika sholatud duha wa hiya sholatun mubarakatun katsiratun naf'i. Kemudian salat yang dijadikan satu rutinitas aurat atau witir, yaitu salat duha. Maksudnya yang tidak akan pernah ditinggal sampai mati. Witir tak ditinggal sampai mati. Qobliyah ba'diyah. Makanya orang yang kalau dia sudah istiqomah sholat witir, sudah istiqomah sholat witir, tak pernah tinggal, tahu-tahu malam itu bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan subuh, ya, azan subuh sudah, waduh, aku belum witir, macam mana? Dia boleh sholat witir setelah masuk waktu subuh untuk menjaga keistiqomahan, boleh. Jadi sifatnya semacam qadha, jadinya boleh, tak ada masalah. Supaya apa? Supaya witir yang kemarin dengan yang besok tuh nyambung. Ini namanya aurat, jangan sampai terputus. Namanya kita dah jaga, namanya kita manusia nih kan. Kadang-kadang itulah beratnya istiqomah tuh. Aduh, luar biasa. Bayangkanlah hidup umpamanya mulai umur berapa ya? Mulai umur agak umur 40 tahun sampai umur 80 atau sampai umur berapa, istiqomah tak pernah sama sekali tinggal sholat witir. Apa tak berat? Bayangkan. Tapi itulah yang namanya aurat. Itulah dia. Begitu keinginan, himmahnya ini, pokoknya ini akan aku jadikan wirid sampai mati, aku tidak akan pernah tinggalkan. Nah, yang seperti itu nanti ketika ada telajak macam gitu, kesiangan, terbangun, kok aku tak witir, bukan unsur kesengajaan, itu boleh diqadha di waktu itu juga. Begitu. Dan surat-surat sunnah yang lain juga gitu. Tapi dengan catatan memang dia ini sudah menjadikan wiridnya itu tadi, untuk menyambung ke istiqomah. Tapi kalau memang dia tak ada wirid, tak ada apa, azan subuh salat witir, kau salat apa? Mana ada? Tapi kalau ini memang orang sudah rutinitas tidak pernah ditinggalkan, ini jadi menjadi semacam atau contoh qabliyah subuh. Salat qabliyah subuh. Salat sunnah qabliyah subuh, orang ini saya dah jadikan rutinitas ini. Aurat tak akan pernah saya tinggal, insya Allah sampai mati tak akan saya tinggalkan. Nih. Namanya manusia, istiqomah kayak gitu sampai mati kan susah tuh. Suatu hari begitu bangun, ke masjid dah qomat, atau orang dah selesai azan baru ke masjid, baru terbangun. La ilaha illallah, baru bangun. Subuh dah masuk, dah selesai azan. Pergi dia ke masjid. Dia begitu dia wudu, qomat. Allah Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dia tak sempat qabliyah. Padahal apa? Dia niatnya ini sampai mati aku tidak akan pernah tinggalkan. Memang harus gitu. Rasulullah SAW witir tidak pernah tinggal sama sekali. Jadi kalau lagi ini macam mana? Ketika dah qomat, dia wudu, ikut sholat subuh, Allahu Akbar. Kemudian setelah sholat subuh, dia boleh mengqadha qabliyah subuhnya. Boleh. Lah sekarang ini orang yang macam gini siapa yang melakukan ya? Sekarang yang fardu aja tak diqadha. Ini yang masalah ini. Dulu suka main futsal, main motor kemana-mana, main bola, tak zuhur, tak asar. Habis itu sekarang aku tobat. Sekarang aku nak istiqomah, sholat terus. Ini yang wajib kadang-kadang jadi qadha. Ini masalah. Qadha dulu yang wajib. Nah, setelah makanya yang seperti ini kan semacam thariqah. Jadi orang ini yang akan melakukan hal ini mesti orang yang sudah, masya Allah, ibadahnya ini sudah bagus.
ibadahnya sudah bagus, sudah istiqomah. Kalau udah bahas gini sudah bukan membahas masalah macam mana meninggalkan orang tak sholat. Itu udah jauh. Bahasanya sudah jauh. Ini orang yang sudah istiqomah, sholatnya istiqomah, tak tinggal sholat, tak tinggal puasa. Masya Allah, tinggal dia naik kelas lagi, memperbanyak sholat sunnah. Nah itu begitu. Jadi kadang-kadang ada lagi orang punya qadha sholat fardu, tapi dia malah memperbanyak sholat sunnah. Ini tak pas, tak betul. Engkau hutang, kau bayar dulu. Itu fardu, ya. Mengqadha sholat subuh itu pahalanya jauh, keutamaannya jauh daripada sholat sunnah qabla subuh. Maksudnya apa? Dia punya qadha subuh, tak diqadha tapi sholat qabliyah. Kata sholat qabliyah subuh ini lebih bagus daripada dunia seisa. Itu sholat sunnah, sholat fardu apalagi. Karena mengqadha sholat subuh itu melakukan sholat fardu. Sholat fardu dengan sholat sunnah itu jauh. Sholat sunnah itu hanya bisa menambal sholat ketika fardu ini, ketika sholat di ngelamun-ngelamun. Ini yang hanya 2 rakaat qabliyah subuh itu bisa menambal ngelamun waktu sholat subuh. Sholat subuh, Allahu Akbar. Atau gak ngantuk-ngantuk sikit, ngantuk. Kan sholatnya gak sempurna itu. Atau bacaannya kurang fasih. Ini yang ditambal oleh qabliyah. Dia tidak bisa menambal 2 rakaat sholat fardu, tak bisa. Tak bisa. Jadi yang dimaksud dengan sholat sunnah itu menjadi penambal sholat-sholat fardu, itu bukan penambal rakaat. Sholat, dia punya qadha sholat zuhur 4 rakaat. Ini kalau gitu saya sholat sunnah lah qobliyah 2, ba'diyah 2. Jadi 4 ini untuk nambal, tak bisa. Itu bukan nambalnya. Jadi sholat fardu itu tidak bisa digantikan oleh sholat sunnah, tapi diqadha. Jadi ada sebagian pemahaman, ya, kesalahpahaman, dikira sholat sunnah itu menambal sholat fardu. Macam qobliyah 2, ba'diyah 2, berarti 4 rakaat untuk nambal mengganti sholat zuhur. Tak bisa. Itu hanya bisa mengganti ketidakhusuan, ketidakfasihan, ya, semacam ngelamun-ngelamun tadi, tumak ninahnya apa segala macam, ya, dan lain sebagainya. Itu yang bisa ditambal oleh sholat sunnah. Makanya sholat fardunya itu diqadha, ya, jangan justru malah memperbanyak sholat sunnah, yang fardu malah ditinggal. Nah, ini kita lanjutkan. Wa min dzalika sholatud duha, yaitu kemudian sholat duha. Wa hiya sholatun mubarakah katsiratun nafa. Sholat duha adalah sholat yang diberkahi dan banyak kemanfaatannya. Wa aktsaruha samanu raka'atin wa qila 12 raka'ah. Sholat sunnah duha paling banyak 8 rakaat. Sebagian pendapat mengatakan 12 rakaat. Ini duha 8. Ada sebagian mengatakan 12 rakaat. Silakan mau 8 atau mau 12. Paling sedikit 2 rakaat. Wa qad warada wa aqalluha rak'atani wa afdalu awqatiha an tusalliya idza adhan naharu wa madha qaribum min rub'ih. Jadi berdasarkan hadis nas riwayat, minimal orang sholat duha itu 2 rakaat, sedangkan waktu yang paling utama, paling afdal melakukan sholat duha yaitu kapan? Yaitu ketika sudah lewat 1/4 siang. Siang kita anggap 12. Siang kita anggap 12 jam, ya. 1/4-nya 12 berapa? 3 jam.
Seperempatnya berarti 3 jam. Berarti 3 jam setelah masuk waktu subuh. Itu paling afdal-afdalnya sholat duha. 3 jam setelah masuknya waktu subuh. Sebelumnya boleh? Boleh. Yang penting matahari itu sudah setinggi tombak. Kalau matahari naik, kira-kira kalau kita tancapkan tombak, itu dia persis di atas tombak mataharinya. Itu minimal. Itu belum 3 jam setelah subuh, belum. Cuma awal waktunya. Ini yang dibahas kapan waktu salat zuhur yang paling utama itu sekitar. Namanya rub'un nahar. 1/4 siang. Itu berarti kalau kita hitung 12 jam lah siang itu. Malam 12 kita pukul rata lah, kita mudahkan itu kan. Malam 12 jam, siang 12 jam. 1/4 yang 12 yaitu 3 jam. Berarti 3 jam setelah subuh. Kalau subuhnya umpamanya subuhnya jam 5, berarti tambah 3 jam 8. Nah itu jam 8. Itu yang paling utama. Jadi masuknya kalau jam 5 itu sekitar, kalau masuk sekitar 1 jam setengah. 1 jam setengah. 1 jam setengah setelah subuh itu sudah masuk. Ya, 1 jam setengah setelah subuh itu sudah masuk. Itu sekitar berarti sekitar jam 5, berarti jam 6. Jam 7 lah sudah masuk. Tetapi belum masuk waktu yang afdal. Belum masuk waktu yang afdal. Jadi ketika ada di jadwal-jadwal itu, waktu duha itu waktu pertama masuknya, bukan waktu afdalnya. Waktu afdalnya ini setelahnya lagi, ya. Setelahnya lagi. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Wa madamil. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzihi min dzalika kullihi rak'atani yarka'uhuma minad duha. Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi wajib atas setiap sendi salah satu di antara kalian sedekah. Jadi setiap sendi, ini sendi namanya, sendi. Jadi per sendi, per ruas tulang kita ini setiap hari hendaklah disedekahi. Jadi setiap sendi tubuh kita ini hendaklah disedekahi. Setiap sendi. Berdasarkan satu keterangan, jumlah sendi yang ada pada tubuh kita itu 360. Nah, ya. Itu menurut satu keterangan. Jadi setiap sendi ini harus disedekahin setiap hari disedekah. Jangan sampai tidak disedekahi. Maka Masya Allah. Makanya ada orang yang subhanallah luar biasa, setiap subuh pasti sedekah. Ini mengamalkan hadis nih. Setiap subuh pagi. Saya sudah menemukan 2 orang yang termasuknya dekatlah dengan saya, kenal baik dengan saya. Itu yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Jadi beliau ini, mereka ini menyiapkan semacam kotak amal khusus untuk dia. Yang satu menyiapkan botol aqua saja, karena dia setelah penuh kasihkan. Setiap pagi dia masukkan duit, tutup, masukkan duit, tutup, masukkan duit, tutup, masukkan duit, tutup. Setiap pagi. Yang satu dia bikin semuanya kotak amal persis gitu, agak warnanya bulat. Saya baru dapat tadi ceritanya. Jadi setiap subuh dia masukkan duit. Setiap subuh masukkan duit. Setiap pagi lah, setiap pagi masukkan duit. Setiap pagi masukkan duit. Dah penuh, baru transfer ke siapa, kasihkan siapa, kasihkan. Dikasihkan.
setiap subuh, istiqomah sampai mati. Untung yang dah tua-tua. Kenapa istiqomahnya tak lama lagi? Iya kan? Coba yang muda-muda nih. Kena istiqomah sekarang umur mungkin 20 tahun. Kalau dia umur dia 80 tahun, 60 tahun dia harus istiqomah, sedekah tiap hari. Istiqomah sampai mati sedekah, Bu. Bu Alhamdulillah yang sudah tua-tua nih, alhamdulillah. Jadi istiqomahnya tuh tak terlalu lama berjuang. Yang penting orang ini apa? Husnul khatimah. Itu yang kita cari. Husnul khatimah. Itu yang penting. Jadi yang dinilai nanti bagaimana akhirnya. Jadi alhamdulillah orang-orang lain dah dipanggil sama Allah, kita masih dikasih waktu untuk mencari istiqomah dan husnul khatimah. Tak semuanya dapat, Bu, orang, Bu. Tidak semuanya orang dapat istiqomah. Tidak semuanya orang dapat husnul khatimah. Kita masih diberi waktu sama Allah Subhanahu wa taala ini. Ibu-ibu jangan mati dulu. Kasih waktu sama Allah. Kau nak mati husnul khatimah tidak? Mau mati husnul khatimah tidak? Mau mati dalam keadaan istiqomah tidak? Masih ada waktu. Belum dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Makanya ini kita diajarkan oleh Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, setiap kita harus punya amal istiqomah yang kita tidak tinggal setiap hari sampai mati. Pilih. Ini kan udah banyak nih. Kita sedang bahas masalah sholat nih. Kemudian kemarin kita sudah ada bahas juga. Nah, ini diantaranya tadi mudah-mudahan saya doakan yang ini tadi yang istiqomah dia sedekah setiap pagi semoga istiqomah sampai mati. Nah, istiqomah sampai mati. Jadi kalau dah tak tahan jangan pula nanti dia tak tahan mati muda pula katanya. Makanya sedekah terus jangan putus. Nanti kalau didoakan sampai mati, begitu tak sedekah mati pula. Jangan, tuh kan begitu. Maksudnya pokoknya betul-betul lah niat, pokoknya bismillah, apapun yang terjadi, entah 1.000, entah 5.000, entah berapa ribu, pokoknya jangan sampai tidak sedekah setiap hari. Kalau betul-betul tak ada duit, baru fa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih sedekah, subhanallah, sedekah. Ini sedekah, punya nilai sedekah. Wa kullu tasbihatin subhanallah. Fa kullu tasbihatin sedekah. Pertama tasbih, fa kullu tasbihatin sedekah, subhanallah. Wa kullu tahmidatin sedekah, alhamdulillah, sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, setiap la ilaha illallah sedekah, punya nilai sedekah. Wa kullu takbiratin takbir, Allahu akbar, itu sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, sedekah, perintah kepada yang ma'ruf, sedekah, punya nilai sedekah. Wa nahyu anil munkar, mencegah dari yang mungkar juga sedekah. Kemudian wa yujzihi min dzalika kullihi raq'atani yarkauhuma minad duha. Kalau umpamanya untuk mengganti itu semua, sebetulnya untuk mengganti itu semuanya itu bisa diganti dengan 2 rakaat salat sunnah duha. Ini sudah menggantikan yang semuanya tuh di atas. Menggantikan. Umpamanya dah tidak bisa sedekah apa segala macam nih, tasbih, tahlil, tahmid apa segala macam, sudah salat duha. Itu sudah menggantikan semuanya itu. Tapi itu tadi tasbih, takbir, tahlil, sedekah, iya betul. Kalau tak punya duit, ini yang duit banyak tapi asik kotaknya. Pagi-pagi siapkan kotak sini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Besok bangun pagi lagi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Akhir bulan buka nak tak ada kosong. Padahal duit dia banyak. Jangan gitulah. Siapkan botol aqua. Hari ini tak buka. Subhanallah, 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 tutup. Besok buka lagi, subhanallah, subhanallah. Tengok tetap kosong lah dia kan. Jangan gitulah, isilah dengan duit. Kalau betul-betul tak bisa, Bu, baru memang habis betul duit tak bisa, baru
subhanallah, 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 atau 2 rakaat salat duha. Jadi usahakan seperti ini. Yang bagus tentu ya duitnya keluar, tasbihnya juga, otomatis salat duhanya juga seperti itu. Wa yazyu fi kulli min dzalika kulli rak'atani yarka'uma minat duha. Falau lam yarid fi fadli hadhihi shalah ila hadzal hadis as-sahih lakafa. Nah, jadi umpamanya kok fadilahnya salat duha ini umpamanya ndak ada lagi lah selain hadis ini, itu dah cukup untuk kita. Maksudnya nih. Jadi kadang-kadang ibadah nih jangan niatnya cuma nak ngumpul-ngumpul pahala yang banyak. Ngumpul pahala. Ini apa fadilahnya ini? Kalau tak wow gitu, tak mau dibikin. Jangan gitu. Nah, jangan gitu. Orang ibadah ini kita cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah dari ridha, Bu, apa semua dikasihkan ke kita. Allah dari ridha. Tapi kalau kita tujuan kita ini supaya dapat pahala ini, pahala ini, pahala ini, pahala ini. Macam-macam kita ni apa ni nyembah Allah, beribadah ini macam nak minta upah, tak ikhlas. Itu sudah nyembah Allah, Allah ridha saya sudah, nanti Allah kasih semuanya tuh. Tapi secara syariat memang boleh orang apa nih ibadah supaya dapat pahala ini, itu motivasi sebetulnya, tapi bukan dijadikan satu tujuan. Motivasi saja. Motivasi tujuannya tetap apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita nanti besok akan kita lanjut lagi tentang masalah salat bainal maghrib wal isya. Ada lagi namanya salat sunat antara maghrib dan isya. Wa aksar wa isruna rakaah, jumlahnya 20 rakaat paling banyak. Salat apa nih? Salat apa nih? Besok insyaallah pekan datang akan kita bahas bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.